Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang solih dan solihah, semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Bunda akan sedikit menyampaikan tentang keistimewaan menjadi penghafal Al-Quran. Nah, menjadi penghafal Al-Quran merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa, karena dia akan mendapatkan keistimewaan yang ada di dunia dan di akhirat nantinya. Nah, mari yuk kita simak keistimewaan apa saja yang akan diperoleh oleh penghafal Al-Quran. Keistimewaan yang pertama yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran adalah 1. Mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 dan 30, bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlimpah dan memberikan karunia-Nya, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran, akan Allah berikan karunia-Nya di dunia dengan memudahkan segala urusan bagi mereka penghafal Al-Quran. Nah, karunia Allah yang akan Allah berikan kepada penghafal Al-Quran di akhirat kelak adalah Allah akan izinkan penghafal Al-Quran tadi untuk memasuki pintu surga Aden dan mendapatkan perhiasan yang membedakan dia dengan orang-orang yang lain. Nah, itulah keistimewaan penghafal Al-Quran. Keistimewaan yang kedua bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagi mereka penghafal Al-Quran, nantinya Al-Quran tersebut akan menjadi penolong bagi pembacanya kelak di akhirat, di hari di mana tidak ada satupun harta, tidak ada satupun orang yang dapat menolong kita, namun Al-Quranlah yang akan menolong penghafal Al-Quran. Selanjutnya, keistimewaan menghafal Al-Quran adalah bahwa penghafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, sungguh Allah akan meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi bagi mereka penghafal Al-Quran, dan Allah akan menghinakan bagi mereka yang lalai terhadap Al-Quran. Di hadis lain juga dijelaskan bahwa tingkatan kedudukan kita nantinya di akhirat ditentukan seberapa sering kita membaca Al-Quran. Nah, bagi penghafal Al-Quran sudah semestinya untuk mengulang-ulang hafalannya. Nah, maka dia layak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Keistimewaan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua penghafal Al-Quran, di mana sewaktu di dunia kedua orang tua tersebut selalu mengarahkan anaknya untuk mencintai Al-Quran, selalu mengarahkan anaknya untuk mentaati perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua tersebut,
sebagai bentuk penghormatan kepada mereka karena sewaktu di dunia telah menuntun anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Nah, hal ini juga dijelaskan di dalam hadis dari Mu'ad bin Anas. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, dia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah dunia. Andai kata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran?" Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itulah keistimewaan yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran. Nah, untuk anak-anak semuanya yang ingin mengenakan kedua orang tuanya mahkota penghormatan, maka untuk dari sekarang, mari kita menjadi penghafal Al-Quran. Mari kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mari kita mengamalkan isi Al-Quran. Nah, agar kelak kita dapat memberikan mahkota penghormatan kepada kedua orang tua kita. Nah, keistimewaan yang akan diperoleh penghafal Al-Quran selanjutnya adalah bahwasanya bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran, yang senantiasa untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, senantiasa untuk mentadaburi isi Al-Quran, senantiasa untuk mengamalkan perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang Allah jamin hati dan jiwanya sehat. Nah, sudah sepantasnya dan selayaknya bahwa penghafal Al-Quran adalah orang yang berakhlak dan beradab sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, itulah keistimewaan yang akan didapatkan oleh mereka yang menghafalkan Al-Quran. Penghafal Al-Quran di sini adalah penghafal Al-Quran yang senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang senantiasa untuk mentadaburi Al-Quran, dan yang senantiasa untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi, sudah sepantasnya penghafal Al-Quran di sini adalah penghafal Al-Quran yang adab dan akhlaknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, karena sejatinya penghafal Al-Quran adalah orang yang dekat dengan Allah. Jika kita menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus mendekati Rabb kita. Karena penghafal Al-Quran adalah orang yang dekat dengan Allah, maka mudah pula bagi Allah untuk membuatnya bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu, mari kita lebih semangat lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Cukup sekian dari Bunda. Bunda harap bisa menjadi motivasi untuk anak-anak semuanya agar lebih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.